Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya lanjutan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang rule, hari ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yakni adalah integral garis. Perlu diketahui, integral garis berlaku pada dimensi 2 dan dimensi 3 atau pada bidang. Sebelum kita melangkah ke integral garis, kita ingat kembali tentang integral biasa. Definisinya dari integral biasa. Saya menggambarkannya. Saya menggambarkan sebuah kurva. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, ada batas A dan batas B. Ini adalah Y sama dengan F. Maka kalau kita ingin mencari luas daerah yang diarsir, maka kita bisa tuliskan integral dari A hingga B untuk fungsinya X-nya. Oleh B dikurangi, ini hanya sebagai pengantarnya saja ya. Berikutnya kita melangkah ke integral garis. Ya, ke integral garis. Ini gambarnya nggak saya pakai, kita saya taruh di bawahnya. Pada integral garis kita prinsipnya sama, menggunakan bidang kartesius dan kurva. Nah, misalkan saya gambar sebuah kurva. Kurvanya adalah bebas ini pada titik A dan di titik B di sini. Dan saya ambil di sini adalah titik TI-1 dan di sini adalah titik TI. Dan di sini saya di antara titik TI-1 dan TI adalah TI bintang. Kemudian pada kurva ini, kurva C, saya ambil sebuah titik di sini adalah TI-1 dan di sini adalah titik TI. Dan di tengah-tengahnya adalah titik PI dengan koordinat X bintang, Y bintang. Nah, jadi ini adalah sebuah kurva. Nah, si PI ini pada koordinat X bintang, Y bintang membagi si C atau kurva C ini dalam n sub arc atau bagian-bagiannya dengan panjang delta S1, delta S2 hingga delta S ke N. Kemudian saya misalkan dua fungsi F ini adalah fungsi dua keubah dengan domain yang memuat kurva C. Sehingga bisa saya tuliskan ketika dia dibagi atau dituliskan dalam bentuk sub arc ini, kata lainnya adalah seperti jumlah Riemann ya, ketika kita mempelajarinya pada kalkulus integral tempo hari atau semester yang lalu, bisa saya tuliskan dengan bentuk sigma I dari stimula I dari 1 hingga ke N untuk fungsi F pada koordinat XI bintang, Y bintang, dan kita tuliskan
domainnya atau partisinya. Ini delta SI. Kemudian bentuk ini bisa atau bisa dituliskan dalam bentuk integralnya. Jadi untuk integral garis atau integralnya, integral garis dari f atau fungsi f sepanjang kurva C adalah integral y ds sama dengan bentuk limit n mendekati tak hingga dari sigma i dimulai dari 1 hingga ke n f x i bintang, y i bintang delta s. Ini adalah rumus integral garis secara umum ya, secara umum. Kemudian untuk menambah pemahaman, saya berikan sebuah contoh. Saya tulis di bawahnya. Tentukan integral dari 2 ditambah x kuadrat y ds. Dengan C ini adalah bagian dari sebuah lingkaran dengan R sama dengan 1 atas sumbu X. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita menggambar terlebih dahulu kurva yang dimaksud, kurva C. Saya gambar seperti ini. Ini 0, ini X dan Y. Karena dia adalah berupa lingkaran dengan jari-jari 1, tapi dia di atas sumbu X. Jadi dia hanya setengahnya saja. Nah ini sini ini negatif 1 dan ini 1, dia bergeraknya melawan arah jarum jam. Ini adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1 dengan y lebih dari sama dengan 0. Maka untuk x-nya kita bisa tuliskan x sama dengan cos t dan y-nya adalah sin t. Maka untuk integral tersebut 2 ditambah x kuadrat y ds bisa saya tuliskan 0 hingga ke v 2 ditambah kuadrat t akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat. Nah, sebelum saya lanjutkan ke pengerjaan ini, perlu diketahui tanda akar ini saya dapatkan dari mana, kenapa saya bisa mendapatkan demikian. Kita ingat materi pada integral sebelumnya, yakni panjang kurva. Materi panjang kurva, kita perlu ingat kembali. Materi panjang kurva. Materi panjang kurva disimbolkan dengan L, maka bisa saya tuliskan adalah integral dari A hingga ke B untuk akar dari dx per dt dikuadratkan ditambah dy per dt dt. Maka dari bentuk ini bisa kita dapatkan untuk ds per dt-nya adalah akar dari x per dt kuadrat ditambah dy per dt. Atau kalau saya ingin ubah dia dalam bentuk ds, adalah akar
kuadrat ditambah dy per dikuadratkan dt. Jadi ini asal muasal kenapa saya bisa menuliskan. Dan kita lanjutkan proses integralnya, diselesaikan. Ini bisa saya tuliskan integral dari 0 hingga ke V 2 ditambah kuadrat T sin T dx per dt-nya kita bisa dapatkan dari sini. Ini adalah dx-nya adalah sama dengan sin. Kemudian kalau yang ini dy-nya adalah negatif cos. Jadi untuk dx per dt-nya dia adalah sin kuadrat T, dan untuk dy per dt-nya adalah negatif cos dikuadratkan cos T dt. Nah, ini adalah satu pada sifat trigonometri awal. Ini bisa tuliskan integral 0 hingga ke V 2 ditambah cos kuadrat T dt. Kemudian hasil dari integral ini adalah 2T dikurangi cos pangkat 3T per 3. Kita masukkan batasnya ialah 0 hingga ke V, maka hasilnya adalah 2V ditambah 2 per 3. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh kedua, untuk menambah kuat lagi, misalkan saya punya dia integralnya dari C ya. Kita tuliskan kurvanya dulu, C. Untuk C1 dia adalah Y sama dengan X kuadrat. Dia bergerak dari 0,0 ke 1,1. Dan untuk C2-nya dia adalah garis, sebuah garis dari titik 1 ke 1,2. Dan yang ditanyakan integral 2x dx. Seperti pada contoh 1, kita gambarkan dulu kurvanya yang dimaksud pada soal. Yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat, dia bergerak dari 0,0 hingga ke 1,1. Misalkan seperti ini. Kemudian ada sebuah garis lurus dari 1,1 hingga 1,2. Jadi di sini. Ya, sebelah garis lurus. Ini ada 2. Ini dan sana. Kemudian si C ini, C atau kurvanya ini adalah irisan dari C1 dan C2. Jadi di sini adalah C1 dan yang di sini adalah C2. Kemudian kita hitung dulu untuk yang C1-nya. Untuk C1-nya dia adalah X untuk X dan Y-nya adalah untuk X kuadrat. Maka dari sini kita bisa dapatkan X-nya adalah 1 dan di sini adalah dy-nya adalah 2. Maka kita bisa dapatkan untuk integral garis dari 2x ds adalah integral 0 dari 1, karena yang dihitung hanyalah ketika dia berangkat dari titik 0 hingga ke 1 pada y1 saja. y1 2x. Nah, kemudian ds-nya bisa kita ubah dari akar dx per dx kuadrat ditambah dy per dx kuadrat untuk dx. Selesaikan hasilnya. Integral 0 dari 1, 2x akar 1 ditambah 4x. Maka ini hasilnya adalah
5 akar 5 dikurang 1/6. Ini untuk yang C1. Kemudian untuk yang C2, untuk yang bagian C2, kurva yang bagian 2, dia berlaku X-nya adalah 1, Y-nya adalah Y. Maksudnya ini dari mana? Ketika dia berangkat atau sebuah kurvanya lurus, dia dari titik 1 dan 1,1 titik startnya, kemudian dia berubah ke 1,2, maka X-nya hanyalah angka 1 dan Y-nya adalah sepanjang kurva tersebut, yakni kurva Y. Nah, begitu juga untuk yang ini. Dia titik startnya ada di titik X dan Y-nya adalah pengaruh pada bentuk kurvanya, yakni adalah X kuadrat. Jadi, kalau yang ini dia kurvanya kurva sumbu Y, kalau yang sing C1, dia X-nya berpengaruh pada sumbu X. Tuh. Dari sini bisa kita dapatkan dx-nya adalah 0 dan dy-nya adalah 1. Maka bisa kita dapatkan integralnya. Ini adalah 2x ds, maka bisa saya tuliskan integral dari 1 ke 2, karena dia titik start dari 1 ke 2. Tadi kan dia 0 ke 1. 0 ke 1. Keduanya dia berangkat dari 2x akar dx per dy dan kuadrat ditambah dy per dy kuadrat untuk dx. Karena x-nya sudah diketahui, yakni angka 1, bisa kita substitusikan. Ini adalah 1 ditambah 0. Ya, untuk 0-nya dia punyanya ini adalah 1. Jadi dia ada sini. Jadi untuk akhirnya, hasil akhir integral C dari 2x ds adalah integral C1 2x ds ditambah integral C2 dari 2x ds yang hasilnya adalah 5 akar 5 dikurang 1 per 6 ditambah. Jadi kesimpulan dari dua contoh soal di atas adalah ketika saya mempunyai sebuah kurva sembarang bentuk, kurva halus, ya, kurva halus. Ketika dia ada dua bagian untuk C1 dan C2 atau hingga ke Cn, misalkan integral C untuk sebuah fungsinya, fungsi fx banding ds, maka ini bisa saya tuliskan integral C1 fx-nya untuk ds ditambah integral C2 untuk fungsinya ds hingga integral C ke n untuk fungsi tersebut. Ini adalah kesimpulannya. Jadi kita harus mengetahui dulu pada fungsi atau kurva tersebut dia bergerak sebanyak berapa kali. Kalau dia bergerak hanya 1 kali, ya cukup berhenti pada C1. Tetapi kalau dia bergerak lebih dari 1, kita harus membaginya ke beberapa kali yang di awal tadi. Nah, berikutnya, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang integral f terhadap ds ya. Nah, apakah mungkin jika integral tersebut atau integral sepanjang kurva C itu diintegralkan terhadap x dan y. Jadi integral garis dari fungsi f sepanjang C terhadap x dan y. Nah, ini bisa, tentu bisa. Yang pertama kita data dulu atau kita tulis dulu integral dari sebuah fungsi 2 f, y untuk ds, maka dia berlaku integral fx, y dy, atau bisa kita tuliskan integral dari a hingga ke b fx t
koma YT dikalikan dengan Y. Oke. Ini untuk yang kedua, integral dari f x, y integral a, b x, t, y, t untuk yang sebenarnya sama saja, cuman beda terhadap x dan terhadap y-nya saja. Oke, sekarang kita ke contoh soal dari materi ini, dari integral terhadap ini. Kan saya punya integral y kuadrat ditambah x di y. Kemudian untuk c-nya, c yang pertama, untuk c1-nya adalah garis dari negatif 5, negatif 3 ke 0,2. Nah, kita kerjakan dulu untuk yang C1-nya. Untuk X-nya kita bisa dapatkan, yakni adalah negatif 5 ditambah 5T. Untuk Y-nya dia adalah negatif 3 tambah 5T. Ini bisa saya dapatkan dari mana? Kita ingat kembali materi geometri analitik pada semester 2, pada bab vektor atau vektor bidang. Dia kalau menentukan sebuah persamaan parameter, dia rumusnya adalah X sama dengan X0 ditambah T, dan untuk Y-nya dia adalah Y0 ditambah ini. Dan T-nya bergerak dari 0 hingga maka untuk integral C1 yang C1 Y kuadrat dx ditambah X dy ini sama dengan integral dari 0 hingga 1 5T min nya karena tabel dari sini. Kemudian untuk dt-nya kita turunkan dari yang itu 5 ditambah 5T dikurangi 5 untuk dy-nya adalah 5 dari sini ya, ngambilnya dari dt-nya tadi. Jadi hasil dari integral ini adalah 5. Nah, ini untuk yang C1. Nah, untuk yang C2, dia adalah parabola X sama dengan 4 min Y kuadrat dan sebuah titik dari negatif 5, negatif 3 ke 0,2. Jadi dari sini kita bisa dapatkan X-nya adalah 4 dikurangi Y kuadrat dan Y-nya ya Y itu sendiri. Maka untuk dx-nya dia didapatkan min 2y dy. Dan y-nya bergerak dari negatif 3 hingga jadi untuk integral C2-nya y2 dx ditambah x dy integral dari negatif 3 hingga 2 y kuadrat dx-nya tadi adalah negatif 2y dy ditambah untuk x-nya tadi dia adalah
4 dikurangi Y kuadrat, dan dy-nya adalah Y itu sendiri. Jadi hasilnya untuk integral ini adalah 5/6. Jadi secara keseluruhan untuk yang integral Y kuadrat X dy adalah integral C1 untuk Y kuadrat dx ditambah X dy ditambah integral C2 Y kuadrat dx ditambah X dy. Jadi yang awal hasilnya adalah negatif 5/6, itu adalah 45. Kita hitung 5/6 kita keluarkan, ini negatif 1 ditambah 40, ini adalah 39. Ini adalah integral pada kurva yang terbuka. Jadi ini adalah contoh kurva yang terbuka. Nah, berikutnya adalah pada kurva yang tertutup. Kalau tadi yang di sini kita bahas dari awal ini adalah kurva yang terbuka, maksudnya kurva yang terbuka dia tidak memotong kurva itu satu sama lain, maksudnya titik start dan titik finishnya itu tidak saling bertemu. Ini yang dinamakan kurva terbuka. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang integral yang pada kurva tertutup. Jadi, misalkan pada integral kurvanya tertutup, integral pada C yang tertutup. Jadi misalkan C ini adalah sebuah kurva yang tertutup pada bidang. Saya misalkan pada bidang 2 dulu. Jadi misalkan saya punya sebuah kurva. Ini adalah sebuah kurva yang tertutup. Titik start dan titik finishnya adalah satu sama lain. Nah, misalkan saya punya A, ini adalah pada titik X, Y, Z, bidang 3 juga nggak apa-apa dah. X, ini Z. Maka dia bisa saya tuliskan menjadi A1I ditambah A2J ditambah A3K, yang merupakan sebuah fungsi vektor dari posisi yang didefinisikan dan kontinu pada sepanjang kurva C yang tertutup. Maka integral dari komponen tangensial A sepanjang kurva C tertutup dari P0 hingga Pn, di mana di sini saya simbolkan di sini A dan B adalah titik berangkat dan titik finish, atau bisa saya katakan P0 dan Pn, adalah integral dari fungsi A kita kalikan dengan dr, maka bisa saya tuliskan integral dari A hingga ke B untuk fungsi A-nya adalah A1I ditambah A2J ditambah A3K. Kita dotkan. Untuk dr-nya kita ingat kembali pada materi divergensi yang awal dulu. Ini adalah I dx ditambah J dy dan ditambah dengan K dz. Maka bisa saya sederhanakan menjadi integral A hingga ke B A1 dx ditambah A2 dy ditambah A3. Ini adalah rumus atau bentuk umum dari integral garis pada kurva C yang
tertutup. Oh, bentar. Kalau kurvanya tertutup, saya lupa menuliskan sebuah simbol. Nah, saya ralat. Jadi intinya sama saja, cuman pada beda simbol saja. Saya ulangi, ada silap dari saya. Integral pada lintasan C yang tertutup, misalkan saya punya fungsi atau sebuah titik A, di mana dia terletak pada koordinat X, Y, Z, dan maka dia berubah menjadi A1I dan ditambah A2J ditambah A3K, maka untuk integral pada lintasan tertutup simbolnya sama seperti integral pada lintasan yang terbuka, tetapi dia di sini ada lambang ini lingkarannya atau seperti kalung ya. Jadi bisa saya tuliskan seperti ini. Tapi kalau yang di sini dia tidak menggunakan A dan B ya. Dia tidak memakai ini. Dia tidak menggunakan ini, dia langsung pakai C-nya saja. Nah, jadi untuk yang di akhirnya pun juga sama. Jadi ini adalah bentuk rumus umum dari integral pada lintasan C yang tertutup. Nah, kalau pada integral yang terbuka tadi, misalnya integral C, kemudian ada sebuah fungsinya untuk ds, dia kan untuk integral C1 hingga integral ke Cn, maka untuk integral yang lintasannya tertutup pun dia juga berlaku sama. Dengan kata lain, jika ada garis lurus yang menghubungkan antara titik x1, y1, z1 ke titik x, y, z, maka integral yang mengelilingi kurva C tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, A didotkan dengan dr, maka hasilnya adalah integral dari x1 hingga x2 untuk dx ditambah integral dari y1, y2, A2 didotkan dengan d ditambah integral dari z1 hingga ke z2 untuk 3. Jadi seperti ini. Ini jika dia pada lintasan yang berbeda-beda. Berikutnya ada beberapa teorema untuk hal ini. Di bawah tidak cukup, saya geser saja ke sini. Oke, ada beberapa teorema yang berkaitan dengan integral ini. Jika saya punya A sama dengan nabla V, ini adalah nabla V, pada semua titik dalam suatu daerah R pada suatu ruang yang didefinisikan oleh A1, X-nya ini bergerak dari A1 hingga ke A2, sedangkan untuk Y-nya dia bergerak dari B1 hingga ke B2, dan Z-nya dia bergerak dari C1 hingga ke 2. Di mana si V ini tadi adalah X, Y, Z. Berada tunggal dan memiliki turunan yang kontinu dalam dimensi R. Maka berlaku yang pertama, integral dari P1 hingga ke P2, di mana P1 dan P2 adalah titik start dan titik akhir pada sebuah lintasan. dr ini tidak bergantung tergantung pada lintasannya. Pada lintasan C dalam yang menghubungkan P1 dan P2 itu tadi. Yang kedua, integral tertutup dari sebuah lintasan C, A didotkan dengan dr, ini hasilnya adalah 0. Dengan catatan,
mengelilingi setiap kurva tertutup C, tutupnya itu pada lintasan C pada dimensi R. Kita lakukan pembuktian ya sekarang. Kita lakukan pembuktian teorema ini. Namanya teorema ya pasti ada pembuktiannya. Pembuktian yang pertama. Pada teorema pertama, dia adalah integral P1 hingga ke P2 untuk A didotkan dengan R, dia tidak berpengaruh pada lintasan C. Menghubungkan P1 dan R. Maka kita bisa lakukan dengan integral P1 P2 untuk usaha yang dilakukan adalah F didotkan dengan DR. Dia sama saja dengan integral dari P1 hingga ke P2 nabla V kita dotkan dengan DR. Karena definisinya adalah F ini F besar, enggak usaha adalah nabla V. Maka kita ingat kembali pada materi divergensi bahwa nabla ini adalah do per do xi ditambah do per do y ditambah do per do z k. Maka untuk integral yang ini kita bisa tuliskan integral P1 hingga ke P2. Nablanya bisa kita ubah menjadi demikian, langsung kita kalikan, dia akan diperoleh nabla V per do V per do xi ditambah do V per do y untuk yang y ditambah do V per do z untuk yang k. Sedangkan untuk yang dr-nya adalah dxi ditambah dyj maka kita bisa sederhanakan integral dari P1 hingga ke P2 do V per do y per do x untuk dx ditambah do V per do y untuk yang dy ditambah do V per do z untuk yang dz. Untuk ini bisa saya sederhanakan menjadi integral dari P1 hingga ke P2 untuk d. Maka ini bisa saya sederhanakan jadi V P2 dikurangi V. Atau dengan kata lain, jika titik P1 dan P2 dalam koordinat bintang 3, bisa saya tuliskan V X2, Y2, Z2 dikurangi V X1, Y1. Jadi terbukti ya bahwa integral hanya bergantung pada titik P1 dan P2 dan tidak bergantung pada lintasan yang menghubungkan titik tersebut. Nah, perlu sebagai catatan bahwa ini dibacanya adalah V. Kalau dalam bahasa Indonesia, FV. Kalau ini adalah P. Ini, jadi bedakan. Logonya, coretnya bisa dari atas sini atau dari arah kanan. Tetapi kalau Anda nyoretnya dari kiri, dia adalah bilangan kosong atau null set. Nah, ini ada dalam materi logika dan himpunan matematika semester 1. Jadi untuk teorema yang pertama, dia adalah terbukti ya. Bahwa dia adalah terbukti. Berikutnya adalah teorema yang kedua. Teorema kedua berbunyi integral tertutup dari suatu lintasan C untuk A didotkan dengan DR, dia hasilnya adalah 0. Jika dia mengelilingi setiap kurva tertutup C
pada dimensi R atau dalam dimensi tersebut. Dan kita gambar dulu ya lintasannya. Saya gambarnya random saja. Saya ambil di sini adalah titik P1 di sini. Dan saya ambil di sini adalah titik P2. Di sini titik A. Dan di sini titik B. Misalkan titik P1, P2, A1, dan A2 ini adalah kurva tertutup. Ya, tertutup. Maka bisa saya tuliskan integral dari kurva tertutup. Kurva C, A, dan DR bisa saya tuliskan dengan integral tertutup dari sininya ini tadi adalah kita tuliskan komponennya tadi. P1, kemudian ada A2 dan B. P1. Untuk A dituliskan dengan D. Maka ini bisa saya sederhanakan jadi integral tertutup dari sebuah lintasan C, P1 P2 A dot dr ditambah integral dari lintasan tertutup P2 P1 A dot atau bisa saya tuliskan integral P1 A P2 A dot dr dikurangi integral P1 dP. Dia posisinya saya ubah. Yang awalnya dia P1 ada di akhir, kemudian saya ubah di awal. Begitu juga untuk yang P2. Maka ditambahkan tanda sehingga hasilnya adalah 0. Dan terbukti. Kemudian saya berikan sebuah contoh. Dari ini contoh. Misalkan saya punya A 4x kuadrat ditambah 7y I dikurangi 14yz y tambah 20x kuadrat K. Hitunglah integral C ini untuk integral yang terbuka ya. Saya ambil yang integral untuk yang tertutup. Untuk integral terbuka sudah saya bahas. Sekarang contoh soal untuk integral yang tertutup. Hitunglah integral FDR yang mengelilingi segitiga C pada gambarnya seperti ini. Dia bergeraknya berlawanan jarum jam. Begini. Maka untuk solusinya integral dari C. Oh, saya lupa. F-nya
adalah 2x ditambah y kuadrat I ditambah 3y min 4x y. Ya. Kita bagi menjadi beberapa ini. Plus y kuadrat I ditambah 3y min 4. Kita dotkan dengan dxi ditambah dyj tambah dz kan integral ini 2x plus y kuadrat dx ditambah 3y min 4x dy. Nah, kemudian kita lihat lagi pada gambar. Panjang garis lurus dari 0, ini kan yang titik 0, dari sini ke sini, dari 0 hingga ke 2,0, dia adalah dari sepanjang itu, anggap saja dia C1-nya, dia adalah Y sama dengan 0, maka untuk dy-nya 0, sehingga X berubah dari 0 hingga ke 2. Maka bisa saya tuliskan integral dari X sama dengan 0 hingga 2 untuk f dot dr adalah integral X sama dengan 2 0 hingga 2. Untuk f-nya dia adalah 2x plus y kuadrat dx ditambah 3y min 4x. Atau bisa saya tuliskan 0 hingga 2. Ini 2x ditambah 0 kuadrat x ditambah 3 0 x karena dy-nya adalah 0 dan y-nya pun sama. Maka dia hanya mencapai integral 2x dx dan dia hasilnya adalah 4. Kemudian kita perhatikan kembali pada garis lurus dari titik 2,0 ya, dari 2,0 dia bergerak lihat 2,0 dia bergerak ke 2,1. Ya, dia bergerak dari 2,0 ke 2,1. Maka dia didapatkan X-nya adalah 2, maka untuk dx-nya dia adalah 0. Sedangkan y-nya berubah dari 0 hingga ke 1. Maka bisa saya tuliskan integral y sama dengan 0 hingga ke 1 untuk f dr. Y adalah integral y sama dengan 0 untuk dari 0 hingga ke 1. F-nya adalah 2x ditambah y kuadrat dx ditambah y dikurangi 4x. Karena di sini x-nya bernilai 2, maka bisa saya tuliskan 2 ditambah y kuadrat dx-nya adalah 0, tanda plus, plus 3y min 4 dikalikan 0, maka dia integral 3y dy. Maka dia hasilnya adalah 3. Sekarang kita perhatikan lagi pada yang terakhir, yakni yang bergerak dari 2,1 hingga ke 0,0 ya, yang dia bergerak dari situ 21 hingga kembali ke titik awal 0,0. Dalam bentuk persamaan parameternya adalah untuk x-nya adalah 2t, maka untuk dx-nya dia adalah t. Oh, maaf. Dia adalah 2. Sedangkan untuk y-nya dia adalah t, maka dy-nya adalah dt. Dari sini bisa saya tuliskan integral dari t sama dengan 2 ke 0 untuk f didotkan dengan dr, dia adalah integral t sama dengan 2 ke 0. Ini adalah 2x ditambah y kuadrat dx ditambah 3y min 4x.
Kan bersama 2 dikali 2T ditambah T kuadrat dikali 2 dt tambah 3 dikali T dikurangi 4, X-nya adalah 2T, maka D-nya adalah dt. Maka kalau ini kita sederhanakan, dia menjadi integral dari 2 menuju ke 0, 2T kuadrat ditambah 3T. Atau dia kalau dihasilkan integral 2 per 3T pangkat 3 tambah 3 per 2 T pangkat 2 dari 2 menuju ke 0, maka hasilnya adalah negatif 3/4 per 3. Jadi secara keseluruhan untuk menentukan integral dari C F dr, ini kita bisa tuliskan dari integral X sama dengan 0 menuju 2 dari awal ya, F dr ditambah integral dari Y sama dengan 0 menuju 1 untuk yang F dot R pun ditambah yang terakhir barusan integral T sama dengan 2 menuju ke 0 untuk yang F dot dr. Maka bisa kita tuliskan 4 ditambah 3 per 2 dikurangi 34 per 3, maka hasilnya adalah negatif 35. Baik, saya rasa cukup sekian materi dari saya, yakni garis pada dimensi R2 atau dimensi 2 dan dimensi 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.